Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembahasan materi pada saat ini adalah tentang as-sunnah atau al-hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kita akan membahas apakah as-sunnah itu, apa bedanya dengan al-hadis, dan bagaimana kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Untuk pembahasan materi saat ini adalah tentang kedudukan dan fungsi as-sunnah dalam hukum Islam. Kita akan membahas tentang apa pengertian as-sunnah itu. Apa saja macam-macam as-sunnah itu. Kemudian bagaimana kedudukan dan fungsi as-sunnah dalam hukum Islam. Dari sisi pengertian, as-sunnah menurut bahasa adalah bisa diartikan jalan yang ditempuh, bisa diartikan cara atau jalan yang sudah terbiasa, pun bisa diartikan perjalanan, baik perjalanan itu baik atau buruk. Itu adalah as-sunnah menurut bahasa. Adapun as-sunnah menurut istilah syar'i secara umum adalah hiya ma sodaro ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, yaitu sesuatu yang berasal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan pengakuan atau takrir. Kemudian jika dipandang dari beberapa aspek menurut ulama usul fikih, menurut ilmu fikih dan lain-lain adalah sebagai berikut. Dalam pandangan ulama ahli usul fikih bahwa as-sunnah adalah segala yang diriwayatkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Itu adalah menurut perspektif ulama ahli usul fikih. Adapun menurut perspektif ilmu fikih, sunnah itu apa? Gitu kan? Sunnah itu adalah sesuatu yang terkait dengan hukum taklifi. Ini kalau dalam pandangan ilmu fikih. Di mana suatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Itu adalah menurut ilmu fikih. Adapun menurut perspektif ilmu hadis, bahwa yang namanya sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Maknanya berarti as-sunnah di sini diartikan apapun yang datang dari Rasulullah, baik itu berupa perkataan, kemudian perbuatan maupun ketetapan atau takrir tadi, itu dinamakan as-sunnah. Adapun macam-macam as-sunnah, itu ada namanya sunnah kauliyah, ada lagi nanti sunnah fi'liyah, ada lagi sunnah takririyah, hamiyah, dan ahwali. Mari kita bahas satu persatu. Sunnah kauliyah, yaitu namanya aja kauliyah, itu berarti perkataan Rasulullah. Segala sesuatu perkataan Rasulullah atau yang berasal dari Rasulullah yang berupa perkataan, itu namanya adalah sunnah kauliyah. Misalnya kalau di sini ada la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak dinamakan sholat jika tidak membaca surat Al-Fatihah. An-nadzafatu minal iman, ucapan Rasulullah, kebersihan adalah sebagian daripada
iman, itu masuk kategori sunnah kauliyah. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah masuk kategori. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan. Perbuatan-perbuatan Rasulullah dalam hal ibadah itu masuk kategori sunnah fi'liyah. Contohnya ini dalam sabda Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sedang mengerjakan sholat. Berarti ini kan perbuatan Rasulullah. Banyak sekali itu sunnah fi'liyah. Misalkan melaksanakan puasa sunnah, itu berarti fi'liyah. Mengerjakan sholat-sholat sunnah, itu juga sunnah fi'liyah. Sholat tahajud, sholat duha, dan lain-lain itu masuk kategori sunnah fi'liyah. Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Ini adalah sebutkan salah satu contoh takririyah, mendiamkan suatu perbuatan. Takririyah itu adalah satu bentuk ketetapan bisa diamnya Rasulullah, bisa saja bahasa isyaratnya Rasulullah. Kebetulan ini adalah diamnya Rasulullah, dicontohkan pada suatu hari Rasulullah melihat para sahabat pada saat perang itu ada yang sholat masuk masjid masih memakai sepatu. Rasulullah melihat fenomena itu, Rasulullah diam. Nah, berarti kan bisa dimaknai Rasulullah setuju, tidak masalah pada saat itu karena memang situasi darurat. Termasuk ada yang menggunakan bahasa isyarat. Ada yang tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara mengerjakan sholat witir itu? Satu rokaat, apa 2 rokaat, 1 rokaat, gitu kan? Rasulullah menggunakan bahasa isyarat dengan menggunakan telunjuk. Telunjuknya diacungkan 2, 1, berarti ahakada, 2, jarinya 2 itu ditunjukkan sama ahakada 1, berarti 2 dan 1. Maka kalau sholat witir setelah sholat tarawih itu kan biasanya kita mengerjakan 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Itu ketika Rasulullah ditanya menggunakan bahasa isyarat itu. Ahakada tidak menjelaskan dengan bahasa lisan. Itu namanya sunnah takririyah. Yang keempat adalah sunnah hamiyah. Hamiyah itu adalah keinginan atau cita-cita. Apa maknanya? Rasulullah itu punya rencana, punya keinginan, punya cita-cita, tetapi rencana, keinginan, cita-cita itu belum terwujud, tapi Rasulullah sudah keburu meninggal dunia. Contohnya apa? Puasa tanggal 9 Muharram atau puasa Tasu'a. Kalau tanggal 10 Muharram, Rasulullah pernah melaksanakan. Itu sudah jelas sunnah fi'liyah. Adapun yang tanggal 9 Muharram atau Tasu'a ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kan ceritanya gini, pada tanggal 10 Muharram itu Rasulullah puasa. Kemudian beliau bilang para sahabat, "Hai sahabat-sahabat semua, hari ini kita melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Rencana besok tahun depan kita akan melaksanakan puasa tanggal 9 juga, 9 Muharramnya, berarti tanggal 9 dan 10. Nah, keinginan Rasulullah untuk melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram itu diinginkan oleh Rasulullah, tetapi dalam perjalanan waktu sebelum sampai tanggal 9 Muharram tahun depan, tahun berikutnya, Rasulullah sudah keburu meninggal dunia. Maka ini masuk kategori sunnah hamiyah. Yang kelima adalah sunnah ahwali. Ahwali itu berarti hal ihwal yang sering dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat. Ini namanya sunnah ahwali. Dan ini tentunya tidak termasuk kategori keempat as-sunnah tadi. Karena ini masuk kategori kebiasaan Rasulullah yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya apa? Naik onta pada saat bepergian. Kemudian kebiasaan Rasulullah misalnya memakai sorban. Kemudian misalnya lagi
kalau makan tidak memakai sendok, karena memang pada saat itu belum ada sendok. Nah, berarti macam-macam as-sunnah itu berarti ada sunnah qauliyah, berarti perkataan Rasulullah. Qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, itu masuk kategori sunnah qauliyah. Ada namanya sunnah fi'liyah, berarti perbuatan Rasulullah. Ada sunnah takririyah, berarti ketetapan Rasulullah, bisa berupa diamnya Rasulullah, bisa berupa bahasa isyaratnya Rasulullah. Ada lagi namanya sunnah hamiyah. Hamiyah itu berarti keinginan atau cita-cita Rasulullah. Rasulullah belum pernah melakukan, tetapi masih dalam taraf keinginan atau cita-cita. Seperti contoh puasa Tasu'a tadi. Yang berikutnya adalah ada namanya sunnah ahwali. Ini juga sering dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi ini berkait sama kebiasaan kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau yang keempat ini, kauliyah, fi'liyah, takririyah, hamiyah, ini masuk kategori sunnah-sunnah yang bersifat syar'iyah. Artinya, bila kita mengerjakan ini semua, maka bernilai pahala. Tadi menjaga kebersihan, tadi sholat sunnah, dan lain-lain. Sementara kalau yang ahwali, ini masuk kategori basyariyah. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Berarti, misalnya contohnya, Rasulullah kalau bepergian itu naik unta. Bukan berarti kalau kita meniru mengerjakan naik unta saat ini, misalkan kita naik unta, kemudian bernilai pahala, tidak. Karena itu memang kebiasaan Rasulullah pada saat itu. Termasuk Rasulullah kalau makan itu tidak pakai sendok. Ini juga maknanya gini, misalnya, wah saya mau ikut sunnah Rasul, kalau makan tanpa sendok, kemudian makan bakso, coba makan bakso tanpa sendok, atau makan bubur ayam tanpa sendok, atau makan sop tanpa sendok, dan lain-lain kan. Maka jika kita terapkan pada saat ini dalam hal kehidupan bermasyarakat, bukan berarti kalau tidak pakai sendok itu kemudian bernilai pahala. Tidak, karena itu memang hal-hal yang terkait sama kehidupan bermasyarakat Rasulullah. Misalnya Rasulullah menikah lebih dari 4 pada saat itu. Bukan berarti kalau kita tiru bernilai pahala, tidak. Karena itu masuk kategori sunnah ahwali atau basyariah tadi. Nah, di antara perbedaan antara as-sunnah dengan hadis, ini kalau ada yang tanya, apa perbedaan as-sunnah dengan hadis? Ini, kalau as-sunnah itu adalah segala apapun yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. As-sunnah berarti meliputi seluruh aspek. Sementara kalau al-hadis itu hanya sebatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Jadi konteksnya pada hukum saja. Kemudian as-sunnah itu kejadiannya secara terulang atau berulang-ulang, sering dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau al-hadis terjadinya tidak mesti berulang-ulang. Itu perbedaan as-sunnah dengan al-hadis. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau as-sunnah itu apapun yang berasal dari Rasulullah, baik itu ketetapan, perbuatan, takrir, dan lain-lain, tapi al-hadis itu adalah hanya sebatas perkataan Rasulullah saja. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi jumhur ulama lebih menyepakati yang ini. Kemudian untuk kedudukan as-sunnah. Kedudukan as-sunnah itu adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Karena sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Manakala dalam Al-Quran itu kurang lengkap karena masih bersifat global, maka kita bisa mencari pada sumber hukum Islam yang kedua, yaitu as-sunnah. Karena as-sunnah itu juga bisa sebagai pelengkap hukum atau ketetapan yang tidak didapatkan dalam
Al-Quran. Maka kedudukan as-sunnah itu sangat penting. Nomor 2 setelah Al-Quran. Adapun dalil tentang kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua, ini ada pada surat. Misalnya, ini banyak sekali kita temukan yang surat Al-Hasr ayat 7 misalnya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah diberikan Rasulullah kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang telah dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkanlah. Berarti kan kedudukan Rasulullah itu sangat penting. Termasuk hadis Rasulullah, taraktu fikum amroini lam tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati. Saya telah meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Manakala kalian itu memegangnya, maka kalian tidak akan tersesat. Apa saja itu? Kedua itu yaitu Al-Quran atau kitabillah, kemudian wa sunnati, yaitu sunnahku atau as-sunnah. Nah, bagaimana hubungan Al-Quran dengan as-sunnah? Hubungannya adalah simbiotik, sama-sama membutuhkan. Karena Al-Quran itu sifatnya masih mujmal atau global, perlu diperjelas lebih rinci di dalam as-sunnah. As-sunnah kalau tidak ada Al-Quran juga tidak mungkin. Sementara kalau Al-Quran tidak memakai as-sunnah, itu juga susah untuk menerjemahkan kaifiyah atau tata cara melaksanakan ibadah dan lain-lain. Maka hubungan Al-Quran dengan as-sunnah itu adalah simbiotik, saling membutuhkan. Kemudian fungsi as-sunnah. Fungsinya itu apa? Manfaatnya apa? Ini tentunya fungsi as-sunnah dalam Al-Quran. Fungsinya itu apa? Nah, fungsi di sini ada fungsi secara umum dan nanti ada fungsi secara khusus. Secara umum, fungsi Al-Quran terhadap Al-Quran, fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran maksud saya, adalah ini. Secara umum adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran. Karena rata-rata dalam Al-Quran itu masih bersifat global atau masih bersifat kurang rinci. Karena tidak semua ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami secara tekstual. Al-Quran menegaskan bahwa Rasulullah memiliki tugas untuk menjelaskan maksud dan tujuan firman-firman Allah. Hadis memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran. Bahkan sulit dibayangkan Al-Quran berjalan tanpa hadis atau hadis berjalan tanpa Al-Quran. Jadi fungsinya secara umum adalah ini, sebagai penjelas apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Adapun fungsi as-sunnah secara rinci itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai bayan takrir. Apa itu bayan takrir? Yaitu menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat dalam Al-Quran. Itu diperkuat lagi di as-sunnah. Seperti keterangan Rasulullah mengenai kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji. Misalnya dari sebuah hadis, sumu liru yatihi wa aftiru liru yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat tanda awal bulan Ramadan dan berbukalah. Riwayat Muslim. Ayat ini itu adalah menegaskan kembali. Karena di dalam Al-Quran itu ada ini. Faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah berpuasa. Ada dalam Quran. Dipertegas kembali dalam as-sunnah. Ini namanya bayan takrir. Yang kedua adalah menjelaskan hukum Al-Quran atau bayan tafsir sebagai penjelas. Kenapa? Dalam Al-Quran itu kan kadang masih bersifat umum. Misalnya ini, kita ambil yang bawah Al-Quran ini, Al-Baqarah. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat
dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini kan masih belum jelas. Sholat itu seperti apa, rukuk itu seperti apa. Maka dalam hadis ini ada shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini berarti menjelaskan bagaimana kaifiyahnya atau tata cara sholat. Ini dalam as-sunnah sebagai bayan tafsir, menjelaskan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah bayan al-tafsir. Bayan tasyri' yaitu menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Misalnya, ketetapan zakat fitrah bagi setiap muslim wajib harus mengeluarkan 1 sok makanan pokok kurma gandum. Ini kan dalam surat dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang wa'atu zakah, dan tunaikanlah zakat. Nah, zakat itu mengeluarkan apa, membayar apa, itu kan belum jelas, belum ada. Maka dalam al-hadis atau as-sunnah dijelaskan, namanya bayan tasyri', yaitu berupa apa? Mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu berupa apa? 1 sok kurma atau gandum atau dalam setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki maupun perempuan. Atau dalam bahasa kalau diestimasi dalam kilogram berarti kurang lebih 2,5 kilogram. Itu kan Quran tidak ada. Nah, itu dijelaskan bayan tasyri' dalam as-sunnah. Yang keempat itu adalah memberikan batasan atau takyid. Terkadang kita jumpai beberapa ayat dalam Al-Quran seperti ini. Ini masih belum ada batasan, masih umum. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah aydiyahuma, kedua tangannya. Muncul pertanyaan, nah motongnya itu mulai dari mana? Pergelangan atau sampai siku? Nah, as-sunnah atau al-hadis menjelaskan di sini, memberikan batasan. Ini fungsinya di sini diantaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seseorang dengan membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan. Yang di sini belum ada batasan. Kemudian dalam as-sunnah karena adalah takyid memberikan batasan, di sini sangat jelas. Berarti pencuri itu sanksinya potong tangannya adalah bukan dari siku, tetapi dari pergelangan tangan dipotong. Nah, ini adalah beberapa fungsi as-sunnah dan termasuk kedudukan dan fungsi as-sunnah dalam hukum Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikian pembahasan materi tentang as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.